Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai jarak titik ke bidang. Kemarin kita sudah belajar jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang ya. Nah ya. Oh, ini harusnya jarak titik ke bidang ya. Jarak titik ke bidang itu apa ya? Jarak titik ke bidang. Nah, misalkan ada sebuah, ini anggap saja tempat berteduh ya. Nah, si Joni itu ada di bawahnya. Yang ditanyakan di sini, jarak Joni ke atap tempat berteduh tersebut itu berapa? Nah, jadi jarak antara Joni ya, posisi Joni ke atap tersebut itu dinamakan jarak titik. Ilustrasi jarak titik ke bidang, yaitu jarak Joni ke atap tersebut. Jaraknya itu apa? Jaraknya itu dari titik Joni ya, tegak lurus ke atap tersebut ya, harus tegak lurus. Tegak lurus ya. Itu yang dinamakan jarak tegak lurus ya. Jadi jarak antara Joni ke atap tersebut adalah panjang ruas garis ini. Ruas garis yang tegak lurus ini ya. Selanjutnya definisi ya, jadi ada sebuah titik A dan bidang V ya. Jarak titik A ke bidang V ya. Jarak titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang A dan dengan bidang. Jadi yang menghubungkan titik A dengan bidang tapi harus tegak lurus ya. Jadi cari garis yang tegak lurus antara titik ke bidang, tegak lurus ya. Nah, di sini bagaimana Bu bisa tahu kenapa kok tegak lurus? Nah, garis AO ini dikatakan tegak lurus dengan bidang V jika dan hanya jika garis tersebut tegak lurus dengan dua garis yang melalui titik potong garis AO dengan bidang V. Jadi ada titik potongnya kan titik O. Garis AO kan menembus bidang V di titik O. Lah, AO ini itu tegak lurus dengan garis yang melalui titik O. Begitu. Ya, intinya kalau ada jarak titik ke bidang ya, carilah ya titik tembus antara titik tersebut ke bidang di mana menembusnya itu tegak lurus ya, tegak lurus. Langsung saja ke contoh soal. Ada sebuah kubus ABCDEFGH panjangnya 10 cm. Kita akan mencari jarak titik A ke bidang CDGH, titik C ke bidang ABGH, dan F ke bidang EBG. Yang pertama, jarak titik A ke bidang CDGH. Titik A mana? Titik A ini ya, titik A. Titik A ini, CDGH kan ini. Ya, CDGH kan ini. Jadi kita tinggal cari titik tembus, titik potong garis yang memotong bidang CDGH dari titik A. Jerat ya, kita tarik saja. Nah, garis ini tegak lurus dengan CDGH. Kenapa? Ini tegak lurus dengan CD. AD kan tegak lurus dengan CD ini. Maka jarak antara titik A dengan bidang CDGH adalah ya ini panjang ruas garis AD. Karena ini kan yang tegak lurus, garis AD kan tegak lurus dengan bidang CDGH. Jadi caranya adalah carilah garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut, gitu ya. Jadi hasilnya adalah AD yaitu 10 cm. Nih, garis AD tegak lurus dengan garis CD dan DH melalui titik D, titik potong AD dan DH, maka AD dikatakan tegak lurus bidang CDGH. Selanjutnya yang nomor 2, jarak titik C ke bidang ABGH-C ke ABGH. Ini D-nya kok ke sini ya, D-nya harus di sini nih. Nah, ABGH ini ya bidangnya ya, bidang itu ini. Bidang ABGH, bidangnya. Sebentar. Kembali. Ya. Jarak titik C ke ABGH, maka kita tinggal tarik ya panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik C ke bidang ABGH. Yang tegak lurus kan ini, garis ini tuh, ruas garis ini ya, tegak lurus ini ya. Nah, titik tembusnya di titik O ini. Jadi jarak antara titik C ke bidang ABGH adalah ruas garis CO ya, ruas garis CO. Dimana ruas garis CO itu adalah setengah dari diagonal bidang, maka hasilnya adalah 5/2 ya. Ini kan ada bidang ABGH ya, bidang ABGH yang miring ini ya.
Kemudian jarak titik C ke ABG tinggal kita panah, jeret ya, kita panah C ke ABG ya, memanahnya tegak lurus gitu ya. Kalau kalian tidak percaya ini tegak lurus atau tidak, kita ambil saja segitiga BCG. BCG ini kan segitiga sama kaki ya, BC dan CG kan sama sisinya. Maka ini kan tinggal gini, tingginya kan CO ini, nanti kita cari CO, tinggi CO seperti itu lebih jelas lagi untuk tahu bahwa dia tegak lurus. Kita ambil segitiganya saja. Yang ketiga, jarak F ke bidang EBG. Bidang EBG gambar dulu ya. Jarak F ke EBG, Bu Alfi tarik garis yang nanti akan, nah jadi titik F itu kalau di panah ke bidang EBG itu menembus ini ya, menembus titik O ini. Terus Bu Alfi buat garis yang melalui titik O. Jadi titik F Bu Alfi panahkan ke BDG itu menembus titik O. Kemudian Bu Alfi buat garis di bidang BDG ini, yaitu garis BX ya. Nah, garis BX ini kemudian Bu Alfi hubungkan. Segitiganya kan sudah terbentuk ya, ada BX dan F, maka segitiga yang terbentuk adalah BXF. Jadi caranya untuk mencari jarak titik ke bidang, yang pertama panah dulu F ke bidangnya, menembus di O, buatlah garis yang melalui O tersebut, yaitu BX, kemudian kamu hubungkan saja menjadi sebuah segitiga, yaitu BXF. Nah Bu, jaraknya mana Bu? Jarak itu adalah tinggi dari segitiga BXF ini, karena tinggi kan selalu tegak lurus gitu ya. Jadi diingat langkah pertama kita panah dulu F ke bidang BEG, yaitu menembus O, kita tarik garis BX, kemudian kita buat segitiga menjadi BXF. Jaraknya itu adalah tinggi dari segitiga BXF, yaitu FO. Ini ya. Kemudian bisa dilihat bahwa segitiga BXF ini siku-siku, karena BF dan XF ini kan tegak lurus toh. Jadi BXF ini siku-siku, siku-sikunya di F ya. Nah, XF-nya itu berapa Bu? Setengah dari diagonal bidang, maka 5 akar 2. FB-nya itu 10 ya. Yang belum ada XB-nya. Kita cari dulu XB. XB ini karena ini siku-siku ya, siku-siku, maka XB-nya itu adalah FB ditambah FX XF. FB-nya 10, XF-nya 5 akar 2. Dikuadratkan dapat 100, 5 akar 2 kuadrat dapat 50, dijumlahkan dapat 150, 150 itu sama dengan 25 kali 6, sama dengan 5 akar 6, 25 kan 5 akarnya, 6 tidak bisa, maka XB nya 5 akar 6. Yang kita cari sekarang adalah FO ya. Bagaimana Bu mencarinya? Kita ingat bahwa luas segitiga siku-siku ya. Luas segitiga siku-siku kan FXB ini ya, bukan FOB tapi FXB. Luas segitiga FXB ya, ini FXB diganti. Luas segitiga FXB adalah setengah kali alas, alasnya kan XB, kali tingginya FO ya. Kalau alasnya XB maka tingginya FO. Kita juga bisa cari dengan rumus yang lain, yaitu setengah kali kalau alasnya adalah XF, maka tingginya adalah FB ini ya. Nah tinggal kita lanjutkan, setengah kali XB nya 5 akar 6, FO nya belum ada, setengah sama dengan setengah kali XF nya 5 akar 2, FB nya 10, maka hasilnya ini setengahnya hilang ya, coret aja setengahnya. Maka 5 akar 6 kali FO sama dengan 5 akar 2 kali 10, 5 akar 6 kali FO, 5 kali 10, 50 akar 2 ya. Kemudian FO nya adalah 50 akar 2 dibagi 5 akar 6. Kalau ada pembagian seperti ini, 50 bagi 5 kan 10. Akar 2 tetap, akar 6 tetap. Ada akar di bawah sebagai penyebut, maka kita harus merasionalkan agar lebih sederhana. FO tadi kan 10 akar 2 per akar 6, maka kita rasionalkan. Masih ingat kelas 10 Bu Alfi mengajari merasionalkan bagaimana? Kalau ada 10 akar 2 per akar 6, maka kita ubah menjadi 10 per ini yang di dalam akar per 6. Akarnya ditaruh di atas, 10 per 6 akar 2 kali akar 6. Kalau bingung kalian bisa buka kembali buku kelas 10 ya. Jadi ini 10 per 6 Bu Alfi sederhanakan jadi 5 per 3. Akar 2 kali akar 6 akar 12. Bu, akar 12 itu berapa Bu? Kalau disederhanakan kan bisa menjadi 4 kali 3. Berarti akar 12 itu adalah 2 kali akar 3. 2-nya kalikan 5 dapat 10. Akar 3-nya tetap. Jadi hasilnya 10 per 3 akar 3.
Silahkan dicermati ya. Nah, soalnya agak sedikit rumit, tapi kalau dicermati insya Allah bisa. Jadi kuncinya adalah yang pertama, kalian harus bisa menggambarnya dulu. Kalau gambarnya udah benar, sudah pasti bisa menemukan. Panah titiknya ke bidangnya, yaitu titik tembusnya O. Buatlah garis yang melalui O. Kemudian buatlah segitiga hubungan ketiga garis tersebut. Jadi ambillah tingginya dari segitiga tersebut. Ya, gitu ya. Kalau ini kita juga bisa soal sebelumnya tadi. Sebentar. Ini ya. Nah, panahlah ke bidangnya yaitu titik O. Buatlah garis yaitu garis BG. Ambillah segitiga yaitu segitiga BCG. Carilah tingginya. Nanti pasti ketemu ini. Begitu ya. Sampai sini dulu. Bu Alfi. Sampai ke slide belakang dulu. Jika ada yang tanyakan silakan bertanya. Selamat belajar ya, selamat belajar, jaga kesehatan.